semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri. Ini adalah BMW 1 Series M. Teman-teman yang petrolhead atau yang suka mobil pasti tahu ini adalah salah satu BMW M spesial dan satu-satunya BMW seri 1 yang dibuatkan M-nya. Tapi yang di sebelah saya, ini adalah 1 Series M yang lebih spesial. Bahkan Anda bisa bilang ini adalah 1 Series M CSL. CSL kalau di BMW itu artinya Coupe Sport Lightweight. Tapi BMW tidak mengeluarkan 1 Series M dalam bentuk CSL. Mereka hanya mengeluarkan untuk E46 misalnya yang sudah pernah saya coba. Yang videonya Anda bisa lihat di beberapa video yang lalu atau di link di deskripsi. Namun BMW 1 Series M yang ini sudah memiliki tenaga yang jauh lebih besar, bobot yang lebih enteng, dan secara resmi BMW ini mendapatkan titel CSL, tapi bukan 1 Series M CSL, tapi nama resminya adalah Manhart MH1 CSL. Bagi Anda yang mengikuti perkembangan modifikasi BMW sejak lama, Anda pasti tahu ada beberapa rumah modifikasi yang memang membuat performance version dari BMW. Ada Alpina, ada Hartge, dan ada Manhart. Nah, ini adalah contoh mobil yang dikerjakan secara menyeluruh oleh Manhart, bukan dikerjakan di Jerman, tapi dikerjakan di Indonesia dengan supervisi langsung dari Manhart Jerman, bahkan orangnya sampai datang ke sini dan jadilah satu mahakarya ini Manhart MH1 CSL. Dan saya akan beritahukan apa saja perbedaannya dibandingkan 1 Series M biasa dan mungkin Anda akan terkejut melihat perbedaannya. Sekarang saya akan jelaskan dulu kenapa ini layak disebut sebagai CSL, Coupe Sport Lightweight. Pertama dia coupe, dia sporty, dan kenapa lightweightnya? Anda lihat ini kap mesin, walaupun catnya hitam sama, tapi ini bahannya serat karbon. Bumper serat karbon, fender depan serat karbon, kemudian bumper belakang, splitter semua itu serat karbon, dan bagasi juga serat karbon. Bahkan bagasinya ini bentuknya sudah memiliki ductile yang terintegrasi sama seperti di E46 CSL. Berat standar dari 1 Series M adalah 1.513 kg. Sedangkan berat dari mobil ini adalah 1.450 kg. Artinya sudah 63 kg lebih ringan dibandingkan 1M standar, tapi dengan tenaga yang lebih besar. Sekarang kita lihat mesinnya. Ini ada pin seperti untuk di balap seperti ini. Kita buka dulu. Oke, tapi tetap Anda harus tarik tuas dari dalam. Jadi ini pengamanan double karena mobil ini sangat kencang. Jadi dibikin penjagaannya double supaya itu tidak, kapnya tidak membuka. Terima kasih Pak Hans. Nah, 1 Series M standar itu memiliki mesin 3000 cc 6 silinder segaris turbo dengan tenaga sekitar 335 HP. Yang ada di balik kap mesin ini adalah mesin M3 E92 4000 cc V8 yang tenaga standarnya saja sudah 400 HP. Tapi mesin ini tenaganya bukan 400 HP. Mesin ini sudah mengalami sejumlah ubahan dan sejumlah tuning dari Manhart sehingga sekarang menghasilkan tenaga 450 HP. Yang tenaga itu bahkan setara dengan E92 GTS tapi di format bodi yang lebih ringan. Mesin ini kalau di M3 E92 itu dipasangkan dengan transmisi manual 6 speed atau transmisi dual clutch transmission atau DCT. Di sini digunakan transmisi manual 6 speed. Kalau kita bandingkan antara transmisi manual 6 speed dan transmisi 7 speed DCT, memang perpindahan giginya lebih cepat DCT. Karena secepat apapun kita memindah, robot itu lebih cepat lagi memindahkannya di DCT. Namun yang tidak bisa tergantikan dari transmisi manual adalah keasikan berkendaranya, makanya pemilik mobil ini memberikan transmisi 6 speed manual. Nah, untuk memasukkan mesin V8 ini ke engine bay dari 1 Series M tidak serumit yang Anda pikir, tapi juga tidak sesimpel yang Anda pikir. Oke, Anda mungkin berpikir, wah ini mesinnya besar sekali, standarnya hanya 3000 cc, yang ini 4000 cc, gimana caranya masuk?
3000 cc 1M series, 1 series M maksud saya, itu 6 silinder segaris. Jadi dia panjangnya anggap saja segini. Tapi mesin 4000 cc ini V8. V8 itu dibagi dua. Jadi panjangnya itu hanya sepanjang 4 silinder. Hanya sepanjang ini tapi dia lebih lebar. Jadi tidak ada masalah untuk panjangnya, tapi untuk mendudukkan mesin ini ke subframe dari BMW 1 Series M memang butuh sedikit modifikasi. Karena kalau langsung dipasang memang bisa, tapi kemiringannya itu tidak ideal. Makanya ada beberapa bagian dari subframe ini yang dimodifikasi sedikit supaya mesinnya itu duduk sempurna. Dan untuk melakukan itu memang dikerjakan oleh mekanik dari Indonesia, tapi orang Jerman dari Meinhardtnya langsung datang. Karena mobil ini dirancang untuk kencang, ringan, tapi tetap aman. Jadi bahkan impact beam yang untuk crumple zone pada saat kita tabrakan itu standarnya itu masih ada semua, sehingga memenuhi unsur keselamatan. Dan ini bobotnya juga lebih rendah karena dia mesinnya V miring seperti ini. Jadi titik berat dari mobil ini juga sedikit lebih rendah. Kemudian strut barnya juga sudah diganti sehingga lebih rigid bodinya. Dan yang membuat mesin ini bisa mencapai tenaga 450 HP bukan hanya tuningannya tapi juga air intake-nya. Jadi air intake-nya ada 3. Satu di sini mengambil udara dari bolongan. Jadi ini bolongan di kap mesin ini bukan cuma hiasan tapi dia memasukkan udara ke dalam intake. Kemudian ada intake dari bawah sini dari grill, dan dia ada satu lagi dari sini. Jadi ada 3 input udara. Jadi bernapasnya itu sangat lega. Tenaga yang dihasilkan 450 HP dan putaran mesin maksimal yang dicapai mobil ini bisa mencapai 8.600 RPM. Dan itu sangat besar karena di M3 E92 GTS saja itu batasnya di 8.300. Ini lebih tinggi lagi RPM-nya. Jadi biasanya modifikasi itu orang dari mesin turbo, dari mesin normally aspirated dikasih turbo. Ini tidak, mesin turbonya dilepas, digantikan mesin normally aspirated yang lebih besar kapasitasnya, lebih besar tenaganya, karakternya akan lebih menyenangkan, serta suaranya pasti akan sangat merdu. Tapi nanti suaranya akan kita lihat pada saat kita menyalakan mesin ini. Exhaust-nya juga dirancang berbeda dibandingkan yang dipakai oleh mesin ini di M3 E92. Terlalu teknis sebenarnya, tapi kalau di M3 E92 itu dia keluarannya itu dari V ini dia menjadi satu, kemudian keluar 2 knalpot. Kalau ini disilang lagi di belakang yang melewati sebuah perhitungan yang cukup presisi, itu menghasilkan flow udara yang lebih baik atau flow gas buang yang lebih baik dan menghasilkan tenaga yang lebih besar. Nah, ini adalah mesin yang spesial dengan tenaga yang sangat besar. Artinya kebutuhan bahan bakar juga vital untuk mendapatkan BBM yang berkualitas. Memang kalau kita bisa menjamin kualitas dari BBM yang ada di SPBU di seluruh Indonesia, mesin ini bisa memakai bahan bakar yang dijual di SPBU, tentunya dengan oktan yang tertinggi. Tapi untuk lebih amannya, pemilik dari mobil ini memakai BRQ. BRQ kalau teman-teman belum tahu itu sama seperti yang saya pakai di VW Golf saya, kemudian di Suzuki Jimny saya. Dia adalah fuel katalis yang menjamin kualitas bahan bakar, bahkan bukan hanya menjamin tapi memperbaiki kualitas bahan bakar. Ada 2 BRQ itu. Satu itu lempengan yang diceburkan ke dalam tangki bensin, kemudian ada fuel katalis juga yang diletakkan di mesin. Nah, ini karena mesinnya sudah sangat penuh, jadi dia hanya meletakkan lempengan besi yang dimasukkan ke dalam tangki bensin, tapi menurut dia itu sudah sangat cukup karena jangan sampai mesin ini ngelitik, jangan sampai mesin ini mendapatkan bahan bakar yang buruk. Dan ternyata dengan BRQ dia bisa menjamin bahwa mesin ini mendapatkan suplai bahan bakar yang memadai. Dan satu keuntungan lagi, karena mobil seperti ini kan jarang dipakai harian, banyak kan diem di bengkel, sekali-sekali dipakai. BRQ itu juga mencegah bensin itu basi, sehingga walaupun ditinggal 1 bulan, 2 bulan, kita masih bisa yakin bahwa kualitas bahan bakar di tangkinya itu masih bagus. Kebetulan nih ada contoh produk BRQ tadi yang seperti saya jelasin. Banyak orang itu kan modifikasi mesin knalpot, mechanical semuanya. Tapi kalau di BRQ ini, justru ini sumber tenaganya yang dipastikan bahwa sumber energi itu berada di kondisi paling prima. Nah, ini seperti yang saya pakai, fuel katalisnya seperti ini. Ini untuk mobil besar. Kalau ini untuk mobil yang ukuran mesinnya lebih kecil, dan ini untuk motor. Sekarang balik lagi ke BMW. Satu lagi, karena ini adalah produk resmi dari Meinhardt, sama seperti Alpina. Jadi logo BMW ini sudah dilepas dan digantikan dengan logo Meinhardt. Tidak ada lagi logo BMW di mobil ini. Di
Di depan, di belakang, di setir itu semua memakai logo Manhart ya, karena nama resminya saja adalah Manhart MH1 CSL. MH artinya Manhart, 1 itu seri 1 dan CSL itu coupe sport lightweight. Sekarang kita lihat bagian dalam. Nah, begitu kita masuk ke dalam, ini setirnya sudah kelihatan berbeda dibandingkan One Series M. Ini saya tahu sekali ini setir dari BMW M3 E92 karena tadi saya terlewat menjelaskan bahwa steering rack dari mobil ini menyesuaikan dengan mesinnya semua. Itu juga memakai steering rack dan sistem steering dari BMW M3 E92. Jadi ada tombol-tombol di sini, logo BMW juga diganti dengan Manhart. Kemudian ini instrumennya, ini sudah instrumen dari Manhart langsung. Manhart di kiri, tulisannya di kanan MH1 CSL. Jadi benar-benar bukan instrumen BMW lagi. Kemudian di sini juga ada display kecil untuk menunjukkan sejumlah parameter mesin. Dia mengambil satu ventilasi AC ditutup dan digantikan dengan display kecil ini. Audio serta sistem AC ini masih sama dan ini transmisinya. Tuasnya menggunakan tuas dari BMW M dan ini udah cukup short shift ya. Dan ini posisinya pas sekali, setir juga masih bisa tilt dan teleskopik. Posisi mengemudinya enak dan untuk mengurangi bobot di interior, kursi juga diganti. Kursinya tadinya menggunakan electric seat dan kursi yang berat, sekarang digantikan dengan kursi Recaro yang ringan. Kursi belakang masih ada, karena di M46 CSL juga kursi belakang masih ada. Cuman di S92 GTS yang tidak ada. Laci semua masih normal, penyimpanan masih normal. Ini terasa spesial karena ininya instrumennya dan kursinya, tapi tidak terasa mengintimidasi. Ini materialnya, material alkantaranya nih, bludrunya juga masih bagus dan tidak terasa mengintimidasi, tapi saya yakin ketika ini dibawa jalan, pasti rasanya akan menakjubkan. Mesinnya 450 HP, bobotnya lebih ringan 63 kg dibandingkan One M biasa. Sekarang, kenapa tidak langsung kita coba mobil ini? Let's go, tapi mungkin saya akan ngajak yang punyanya biar kita bisa ngobrol-ngobrol dikit. Sebelum jalan, kita dengerin dulu suaranya. Oh, manual, jadi harus diinjek kopling. Oh, sama rem juga. Oke. Suaranya sih normal aja, pas di starter nggak ada suara yang mengintimidasi. Tuh, halus. Coba kita gas sekarang. Wuhu! Kayak anjing jinak gitu ya, jinak tiba-tiba begitu diprovokasi, wow, ini suaranya kayak mobil balap formula, bukan Formula 1 ya, tapi kayak formula. Coba saya buka pintu biar lebih jelas suaranya. Dan itu baru sampai 3.500, 4.000 RPM, belum sampai putaran maksimalnya. Nanti di jalan kita coba. Let's go. Sekarang kita jalan, nanti saya akan ditemenin sama yang punya mobil ini, Pak Hans namanya. Nah, ini mobil udah dikeluarin, tapi ada satu detail yang kelewatan. Ini karena nasionalisme bahwa ini memang dibuat oleh Manhart Jerman, tapi kolaborasi juga dengan teknisi dari Indonesia, makanya ada bendera Indonesia di sini. Nice. Nah, ini saya sama Pak Hans, pemilik mobilnya. Makasih Pak Hans diizinin nyetir mobil ini. Setirnya tapi jadi agak berat ya karena bannya lebar ya. Benar. Tapi justru kalau nanti udah lari kencang dia stabil, enak. Ya, ini bannya ini di depan 255, di belakang itu 285. 19. Sekarang kita jalan ke tol dulu. Oke. Ini
Koplingnya tuh nggak enteng-enteng banget, tapi nggak berat juga. Kita belum tarik dulu. Bantingannya emang agak kaku kalau buat jalan bergelombang. Tapi kalau misalnya buat di jalan tol kecepatan tinggi ya ini pas. Ini suspensinya pakai Öhlins. RMT. Itu langsung dipasang apa dicun lagi suspensi? Di setting lagi karena aslinya masih rada empuk. Oh. Dan di samping Öhlins kita juga sway barnya itu dari Manhart lagi spesial supaya benar-benar body roll-nya nggak ada. Nah ini kan instrumen dari Manhart juga ya Pak Hans? Benar. Ini cuman ada lampu peringatan airbag nyala, terus lampu seatbelt nyala, padahal kita udah pakai seatbelt. Itu belum di di program untuk error-error itu nanti finalnya udah di clear, semua udah kelar mobil ini. Oke, nah ini kalau kita jalan santai gitu ya, raungan mesinnya tuh kedengeran, sama kap mesinnya itu karena dia udah diganti dan mesinnya V8 jadi dibikin kap mesinnya seperti yang M3 S92 tuh agak ada jendolannya. Itu berasa naik muscle car. Nah sekarang kita coba denger suara V8 nya. Kita masukin gigi 2 60 RPM 4500. Oke, boleh saya gas Pak? Bajak. 1, 2. Wow. Sampai 8.600. Itu kayak apa ya? Kayak tadinya tuh hujan rintik-rintik, tiba-tiba nggak ada peringatan apa-apa, jadi badai langsung. Ruar gitu. Di atas kertas, walaupun Pak Hans juga belum pernah nyoba top speednya, di atas kertas mobil ini bisa deket ke 300 km per jam. Dan karena mobil ini bukan turbo, jadi dari bawah pun tenaganya tuh rata. Udah langsung menyalak mesinnya tuh. Dan intake roar-nya, suara intake sama exhaust-nya semuanya berasa dapat. Serak-serak gitu ya suaranya. Coba downshift Mas, Nih kan kalau misalnya lagi balap, kan kita ngerem terus kita heel ento kan. Iya. Ini suaranya bener-bener nggak kayak 6 silinder, ini suara 8 silinder ini. Serak-serak 8 silindernya tuh khas sekali. Tapi begitu, ini nggak ada mode berkendara ya, karena ini 1M tuh termasuk M yang sederhana, apalagi ini transmisi manual. Coba dinyalain itunya. Ya, hanya di M ini. Nah ini M ini yang standar nih. Tadi saya udah pakai yang M mode. Jadi ini cuma pencet tombol ini, responsnya langsung beda. Responsnya langsung beda, suaranya langsung beda. Dan kalau kita mau santai, apa yang perlu kita lakukan? Masukin gigi 6 aja udah. Santai lagi mobilnya. Ini lari 80, 90, nggak mengintimidasi. Ini 6-nya juga bukan overdrive Mas. Iya. Jadi memang top speed-nya tercapai di gigi 6. Jadi gigi 5 pun dia bisa sampai red line, kita harus ganti ke 6. Nah. Kalau overdrive itu tidak bisa menambah top speed, dia hanya menurunkan RPM supaya lebih irit, hemat. Kesian itu videografer ketinggalan terus Pak. Gimana dampingnya ini udah oke segini? Dampingnya ini sih oke begitu buat di jalan tol ya. Begitu buat di jalan tol ini oke sekali. Kalau buat di jalan bergelombang emang kita mesti pelan-pelan deh Pak. Cuman memang kita nggak bisa mendapatkan bantingan yang lunak di jalan bergelombang dan kemudian dia bisa cukup keras ketika kita lagi mau jalan kecepatan tinggi. Yeah. Makanya di M3 yang paling baru sekarang suspensinya bisa diubah antara keras atau empuk. Magnetic ya. Iya. Tapi kalau ini kan suspensinya manual, tidak adjustable. Tapi ini sih udah cukup balance antara di kecepatan tingginya dan di kecepatan rendahnya. Gimana kalau dari gigi 1? Itu begini ya Mas. Itu pantatnya keluar. Pantatnya tuh agak keluar ya. Gigi 2 juga agak
geser. Dan saya pernah nyoba 1M yang masih pakai mesin 3000 cc turbo ya. 1M itu memang terkenal tail happy. Dia sangat mudah itu belakangnya itu kehilangan traksi. Nah, cuman ini tenaganya lebih besar. Seperti ini ya, tarikannya lebih kenceng ya. Dan kerasa itu grip di belakang tuh bagus banget. Lebih bagus dibandingkan M3 yang 1M yang biasa ya? Standar. Mungkin ini dari setting suspensinya kali Pak ya? Setting suspensi juga mungkin dari weight distribution juga udah makin bagus sekarang. Iya, jadi 1M itu adalah mobil yang membuat trauma buat saya. Saya pernah nyetir mobil itu di Sentul, di es kecil ke kanan ke kiri, di es gede ke kanan kiri, itu pantatnya tuh mau kemana-mana, padahal gas itu tuh nggak sampai full. Jadi saya tuh punya rasa ketakutan sendiri ketika mau menggeber 1M, karena itu adalah salah satu mobil paling liar yang pernah saya coba. Tapi 1M yang ini pede sekali. Beda. Sangat percaya diri bawa mobil ini karena bukan hanya tenaganya yang kuat, tapi juga daya cengkramnya yang lebih baik daripada 1M standar. Jadi ini tuh seperti 1M yang lebih dewasa. 1M yang rasanya itu sedewasa M3. Ya, penggeraknya memang M3, bodinya 1M. Dan dari tenaganya itu saya sudah pernah coba M3 E92 GTS. Tenaga sama GTS ini kira-kira. Tapi ini bobotnya lebih enteng. Dan juga kenapa? Weight distributionnya juga berubah Mas ini. Oh, karena berubah. Kalau 1M itu kan straight six-nya itu rada panjang, tinggi ya. Tinggi. Weight. Jadi center of gravity-nya lebih rendah. Yeah. Ini lebih rendah dan juga lebih ke belakang. Yeah. Makanya stabilitasnya ditingkatkan. Dan ini pakai gigi 4 aja gas setengah. Tuh gas setengah loh udah kayak gitu. Kalau kita gaspol, itu indahnya mesin normally aspirated, karena dia di RPM berapapun dia itu tenaganya itu linear. Kalau turbo memang tenaganya bisa, ledakannya lebih besar, tapi ada turbo lag. Ketika kita injek gas itu belum langsung instan tenaganya, dan ketika turbonya masuk itu berubah karakter mobilnya. Kita kanan ya. Jadi saya suka sekali karakter normally aspirated seperti ini karena terukur tenaganya semua. Jadi Anda bisa mengeluarkan tenaga maksimalnya tanpa terintimidasi dengan ledakan tenaga dari mesin turbo. Ini benar-benar linear dan benar juga iya. Jangan lupa. Nah, itu dia. Steeringnya gimana Mas? Setirnya presisi sekali. Body roll juga hampir nggak ada ya? Tuh, saya tuh bisa di tikungan yang lumayan tajam dan saya masukkan tenaga, saya injek throttle-nya agak dalam. Kalau di 1M biasa itu udah nyala peringatan traction control-nya atau sudah atapnya udah mulai keluar. Geser. Handlingnya luar biasa. Terus nah ini kalau di yang beton seperti ini memang suspensinya kerasa keras karena memang suspensinya ini di setel untuk aspal ya. Aspal. Kenapa sih Pak Hans iseng bikin ginian? Sebenarnya bukan iseng ya, kita pengen belajar. Saya nggak nganggep semuanya itu akan harus dari luar negeri yang ngerjain. Kita cuma bayar aja gitu, saya nggak suka. Saya pengen itu belajar. Alih teknologi. Ya benar. Jadi teknologi. Dari sana yang ngerjain, memang otaknya masih dari sana, tapi ditularkan ke sini. Ya. Makanya ngerjainnya di sini. Iya. Tetapi mobil ini sebenarnya benar-benar udah kolaborasi, kita tukar pikiran dari awal. Bukan hanya dari dia aja, bukan hanya dari Manhart-nya aja. Konsepnya justru dari kita. Kita waktu mau bangun mobil ini, diskusi sama mereka, kita bilang nih, kita punya ide. Oke, 1M itu kan chassis paling kecil, paling mungil. Gimana caranya supaya chassis paling kecil ini mendapatkan performa yang seharusnya didapatkan, gitu. Nah, keluarlah ide untuk membangun mobil ini dengan 6-speed, dengan mesinnya. Oh ya, ini 6-speednya dari M3 ya, bukan dari 1M-nya ya? Bukan dari M3. Di
differentialnya juga dari M3 semua. Nah, artinya karena Pak Hans ini udah jadi partnernya Manhart juga di Indonesia, artinya kalau ada teman-teman nih yang mau bikin Manhart version dari BMW punyanya dia, bisa juga dong artinya? Bisa, bahkan kita kan sudah bangun yang E46 M3 CSL itu V10, kita masukin mesin V10 ya di E46. Ya. Pernah juga kita bangun yang F10 M5 itu dari kalau nggak salah hampir 700 kita naikin sampai hampir 800 ya kalau nggak salah ya. Jadi kalau ada orang mau bangun BMW-nya menjadi versi Manhart seperti ini, bisa Pak Hans? Bisa sebenarnya. Karena sebelumnya kita udah pernah bangun yang E46 M3 CSL gitu, kita cangkokin mesin V10 dari M5. Ya. Terus ada juga F10 itu kita body sampai 800 HP. Dan itu maksudnya certified dari Manhart-nya ya? Benar. Bikinnya? Jadi technical semuanya itu masih technical supportnya dari Manhart semua. Oke. Harus basisnya BMW M nggak kalau mau bangun Manhart itu? Nggak harus sebenarnya. Nggak harus ya? Nggak BMW harus. apa aja bisa BMW ya? BMW basicnya, misalnya kita di sini E90. Nah itu ada customer juga basicnya E90 4 pintu, kita cangkokin mesin S65 S65 4000 cc ya? 6 speed ya, 4000 kayak begini. Ini juga. S65 kan? S65 Iya. benar. Jadi mereka bisa ngubungin kemana tuh Pak Hans kalau mau ngeracik mobilnya jadi Manhart? Iya, bisa hubungin saya di handphone Di sini saya. ya? Nih, nomor ini nih. Atau email, ada email juga? Ada. Atau lebih baik WA aja kayak WA handphone aja lah, WA ya? zaman sekarang. Oh. Dengar nggak tuh? Napasnya panjang sekali dan tenaganya tuh linear terus-terusan. Wah, ini nggak bosen-bosennya nih naikinnya nih. Dan jangan lupa Mas, ini masih ada paket stroker kit loh. Ini kan baru Ini 4000 cc. Kalau stroker kit saya jadi ditawarin stroker jadi 4,7. 4700 cc. 520 HP kira-kira. Dan itu tetap bisa masuk ke body 1M ini ya? Iya, memang cuma mesin yang sama, tapi kita stroke up, kita bore up juga jadi 4,7. Itu 500 HP lebih, saya bilang edan lah. Udah ini ada juga, udah cukup. Nggak usah 500 HP. Ini 450 HP aja tuh, karena bukan cuma kencengnya, tapi suaranya juga. Dan kita tuh ngerasa kita tuh nyatu banget sama mobil ini. Oh, berasa naik mobil balap. Berasa di Le Mans 24 jam naik BMW V8. Natural sekali. Nah, kalau pakai traction control itu memang traksinya sangat bagus. Tapi sekarang saya mau nyoba kalau saya start dari gigi 1 dengan traction control dimatiin. 1, 2, 3. Itu langsung spin bannya, tapi nggak sampai ini ya, nggak sampai liar ya. Jadi cuma dikoreksi sedikit bisa. Benar. Gigi 2 masih spin panjang, gigi 3 masih ada spinnya juga. Jadi di mobil tractionnya bagus, dan kalaupun loose traction karena tenaga mesinnya terlalu besar, itu menghandle-nya juga masih nggak sudden, nggak kaget Mas. Jadi waktu kita cornering segala macam, kalaupun dia loose traction, kita tinggal koreksi sedikit, kasih gas lebih, langsung dia balik lagi. Dan itu definitely karena settingan suspensinya yang bagus. Tanpa settingan suspensi yang bagus, tenaga sebesar ini di 1M itu biasanya akan bikin mobil itu liar. Tadi muter, traction control benar-benar saya matiin. Iya. Ya pasti juga pembalap yang bawa Mas, beda. Tapi saya tidak menyarankan Anda kalau misalnya bawa mobil tenaga 400 HP dengan 400 HP lebih dengan penggerak belakang dengan traction control dimatiin. Satu hal lagi yang kita belum tes Mas, rem. Oh iya, rem. Rem ini rancangan kita sendiri, kalipernya itu one ART piece. ya? ART. Auto Racing Technique. Jadi dari Australia itu satu billet, satu piece di CNC dan ada ribbingnya. Jadi itu benar-benar rigid. Oke, sekarang kita coba ya. Remnya.
pastiin dulu jangan ada mobil di belakang. Oke, sekarang kita coba. Apaan sih? Itu jeroan saya pindah ke depan semua itu. Ntar ya, saya balikin dulu semuanya. Nah, udah. Jadi mobil ini benar-benar dirancang dynamic safety-nya juga kita pikirin. Kalau emergency braking, ambil. Iya, banyak kan orang modifikasi itu cuma asal kenceng aja. Yeah. Tapi ini kayak dibikin integrated dengan semua sistem di mobil itu balance. Yeah. Pak Hans ini ada project juga BMW E30 M3 disuap ke mesin V10 punya M5. Iya. Dan juga mesinnya di stroke jadi 5,7. Oh, 5.700. Wah, itu nanti kita coba. Nah, tapi kalau kesimpulan saya ke mobil ini kenceng dan terasa enteng. Cuman bedanya dengan modifikasi engine swap lainnya yang pernah saya coba, ini tuh rasanya seperti mobil ini keluar dari pabrik, karena rasanya bukan seperti mesin yang kegedean tenaga ditaruh di 1M, tapi lebih kayak seperti dari pabrik keluar seperti ini. Seperti mesin ini dirancang buat 1M, kenceng tapi semuanya masih terkendali dan masih sangat natural buat dikendarai. Makasih Pak Hans. Makasih, Pak. Dikasih kesempatan nyoba ini. Sekarang kita balik ke workshop lagi. Nice, really nice car. Wah, menarik sekali. Jadi kan 1M itu mobil apa ya? Kalau menurut saya salah satu BMW M yang tidak dimaksimalkan oleh BMW. Sengaja tidak dimaksimalkan. Karena takut bisa ngalahin M3. Jadi waktu itu mereka tidak menyediakan dalam transmisi DCT. Kemudian tenaganya juga tidak dibuat setinggi M3. Ya. Padahal 3000 turbo ya, turbo kemampuannya bisa limitless gitu. Dan mobil ini itu seakan-akan tuh begini loh 1M kalau tidak dibatasi, kalau tidak takut buat ngalahin M3 gitu ya. Karena 1M itu memang mengerikan, dia harganya yang paling terjangkau dibanding BMW M lainnya, tapi dia juga bobotnya paling ringan. Jadi kalau dikasih mesin yang kenceng, nanti orang nggak ada yang mau beli M yang gede-gede kan? Benar. Itu justru dilemanya BMW, makin lama bikin mobil makin gede, makin berat. Padahal kita kalau driver itu pengennya yang mungil, kecil dan gesit ya Mas ya. Iya. Nah makanya kalau 1M dulu speknya udah seperti ini, mungkin semua orang belinya 1M. M3-nya nggak laku ya Pak, yang turbo. Bisa nggak laku karena bodinya lebih compact, tenaganya gede, dan jadi lebih berasa adrenalinnya lebih terpacu di sini. Tapi memang tidak murah untuk mendapatkan hasil pengerjaan yang benar-benar sesuai standar pabrik, sesuai standar Manhart ya. Bahkan kita juga harus mereka harus mendatangkan teknisi Manhart dari sana untuk mensupervisi ini semua. Jadi total modifikasi mobil ini, kalau Anda ingin bikin seperti ini, bodinya saja 1M itu 1M kondisi bekas itu mungkin 900 juta sampai 1 miliar rupiah. Modifikasinya, mesin dan mengentengan semua ini habis kira-kira 1 miliar rupiah lagi. Jadi total ini mobil adalah nilainya sekitar 2 miliar rupiah. Jadi sekian dulu videonya mencoba Manhart MH1 CSL ini. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Fitra Eri jika Anda belum. Follow Instagram saya @fitra.eri dan share video ini ke teman-teman Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.